Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges Kunci Tembus Pasar Jepang. Tadi menarik ya, karena Bu Sinta tuh sampai pada standar begitu yang harus kita penuhi ternyata. Dan ternyata selama ini belum begitu achieve juga ya Ibu ya. Kalau begitu saya ingin minta tanggapan Pak Peter di sini. Pak Peter, kira-kira apa saran bagi pemerintah untuk bisa menyampaikan tadi itu standar itu harus sesuai begitu mutunya kita itu, dan apa nanti langkah konkret ke depannya untuk pemerintah agar kerjasama ekonomi antara Indonesia Jepang ini bisa semakin kuat ke depannya? Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ini kan momentum yang bagus ya untuk kita mengevaluasi dan kemudian kita mencoba untuk meningkatkan kembali kerjasama kita dengan Jepang, termasuk bagaimana kita memanfaatkan memasuki pasar Jepang ya. Potensi kita banyak ya, mulai dari yang disampaikan oleh Bu Sinta tadi ya, di pertanian ya, kita kan punya buah-buahan, kita punya berbagai produk-produk pertanian, kita juga punya produk-produk perikanan ya, ikan ya, kita tahu bahwa Jepang kan pasar ikan yang konsumsi ikannya sangat besar ya. Tetapi untuk ini kita kan harus menyiapkan produksinya kita, dan produksi kita harus memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan oleh Jepang. Dan kita tahu seperti disampaikan Mbak Sinta tadi, persyaratan mereka itu sangat ketat. Ya, Jepang kan karakteristiknya seperti itu. Nah untuk itu ya pemerintah itu tidak hanya sekedar menghimbau, memberikan pelatihan, tapi benar-benar mengarahkan bagaimana para pelaku usaha di Indonesia juga untuk bisa memanfaatkan itu dengan melakukan, ya, membangun industrinya. Ya. Kita harus memanfaatkan sekarang ini. Kalau dulu mungkin kita tidak bisa memanfaatkan ya, karena dengan berbagai keterbatasan kita. Tapi sekarang ini dengan semua pembangunan infrastruktur yang sudah kita jalankan, kita bisa memanfaatkan semua lahan kita untuk membangun industri, baik itu di pertanian maupun di perikanan kita. Dan hanya itu yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendorong memasuki atau menembus pasar Jepang tadi. Baik, kalau Bu Sinta sendiri apa kedepannya yang akan Apindo lakukan untuk bisa semakin menjalin kolaborasi dengan pengusaha Jepang? Iya, jadi sebenarnya dari kami ini Jepang adalah jelas masih pasar yang sangat potensi buat Indonesia. Saya selalu merasa bahwa untuk peningkatan kerjasama itu butuh interaksi yang lebih banyak. Makanya kami encourage misi dagang, baik misi dagang maupun investasi, baik dari Jepang ke Indonesia maupun Indonesia ke Jepang. Dengan Jetro kami juga memang sangat spesifik untuk adanya business matching. Jadi dari dulu kita punya business matching desk, dan ini tidak hanya untuk perusahaan besar tapi juga untuk UMKM seperti yang saya sebutkan. Dan penting karena business matching ini, karena kan kebanyakan kalau misalnya pengusaha kita dia mau ekspor ke Jepang, dia tahu nggak siapa pemainnya, pelaku usahanya di Jepang, ya kan? Jadi dia perlu di-matchingkan gitu. Nah ini sama juga investor Jepang mau ke Indonesia. Mungkin kalau yang besar-besar dia bisa datang sendiri, dia buka sendiri. Tapi kan kalau yang menengah kecil mungkin dia perlu partner gitu, perlu mitra. Nah inilah saya rasa salah satu yang sangat penting bahwa kita mengintensifikasikan hubungan dengan adanya misi-misi dagang, pameran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, itu saya tetap merasa penting adanya market intelligence. Karena market intelligence ini kunci gitu. Kita perlu tahu persis sebenarnya apa sih di Jepang itu pasarnya seperti apa gitu. Siapa eksportir untuk produk-produk unggulan Jepang seperti ini, eksporternya dari mana gitu. Kenapa kita nggak bisa bersaing dengan, karena ini semua data yang kita butuhkan. Jadi eksportir yang terbesar ke Jepang itu kita perlu tahu negara mana, bagaimana. Nah ini semua perlu market intelligence. Jadi saya rasa itu sangat penting. Baik. Nah kemudian juga kalau menurut saya ini kita perlu lebih banyak di Indonesia sendiri ini sosialisasi. Kita perlu lebih banyak melakukan sosialisasi dan edukasi, termasuk untuk yang tadi saya sebutkan untuk perjanjian-perjanjian yang sudah ada dengan Jepang ini gitu loh. Bagaimana kita memanfaatkannya, bagaimana kita mengambil impactnya, dan ini saya rasa perlu lebih banyak supaya pemahamannya lebih menyeluruh begitu ya, Ibu. Perlu lebih menyeluruh pemahamannya, dan mungkin satu faktor juga yang sangat penting kalau kita kaitkan ya dengan hubungan ekonomi di sini untuk lebih kait dengan
investasi. Tadi kan salah satu menjadi faktor kan ketenaga kerjaan. Jadi kita juga yang namanya skill exchange, bahwa kita perlu ada peningkatan untuk skills ini sesuatu yang juga jadi perhatian skill ya. Oke, untuk kita skills, catat untuk itu, Ibu. capacity buildingnya dan Oke, lain-lain. kita harus berbagi juga nih ke Pak Lutfi. Mungkin waktunya Pak Lutfi, Anda optimis tidak bahwa Jepang ini bisa meningkatkan investasinya ke Indonesia? Kalau saya, karena saya bilang seperti tadi, dengan dinamika teater Asia Pasifik ini, terutama Indo-Pasifik ini, menjadi teater yang berbeda di 50 tahun yang lalu, ke depan saya melihat bahwa hanya Indonesia market untuk Jepang, kemudian kitalah yang akan mengirim balik barang-barang Jepang itu dengan merek Jepang, buatan Indonesia ke Jepang. Sebagai contoh, Daihatsu itu produksinya di Indonesia lebih besar daripada produksi di Jepang. Dan Daihatsu itu sekarang sudah mengekspor mobilnya balik ke Jepang. Jadi artinya apa? Karena kita mempunyai dasar-dasar yang sama antara kedua negara, kedua sahabat ini meskipun kadang-kadang suka menjauh, tetapi ujungnya nanti kita akan dekat bersama karena kita ingin berbagi keuntungan, kesejahteraan Indonesia-Jepang bersama. Jadi optimis ya? Pasti. Oke, semoga saja. Terima kasih Muhammad Lutfi, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Jepang. Kemudian juga ada Ketua Umum Apindo, Sinta Kamdani, dan juga ada Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Peter Abdullah. Terima kasih Bapak dan Ibu kehadirannya di Economic Challenges Kunci Tembus Pasar Jepang. Semoga ini bisa menjadi daya saing ke depannya ya untuk Indonesia dan Jepang, begitu meningkatkan hubungan ekonomi antar kedua negara.